Hai, perkenalkan, kami dari kelompok E4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema Branching Concentric. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Piara Amelisa dengan NIM 2020 D1B147. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wada Aziza dari kelompok E4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahdatun Islamia dengan NIM 2020 D1B149. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Setiawan, NIM 2020 D1B152. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu branching concentric. Branching concentric merupakan sistem rangka pengembangan dari sistem portal tidak berpengaruh atau lebih dikenal dengan sistem rangka pemikul momen atau moment resisting frames. Sistem rangka branching concentric dikembangkan sebagai sistem penahan gaya lateral dan memiliki tingkat kekuatan yang cukup baik. Selanjutnya, pemasangan branching concentric. Yang pertama yang dilakukan yaitu dengan memasangkan kolom baja didirikan sesuai dengan jaraknya. Yang kedua, penyambungan balok biasa atau tanpa branching. Yang ketiga, penyambungan balok yang akan dipasang branching. Yang keempat, pemasangan baja tambahan sebagai penyambung rangka branching. Yang kelima, penyambungan branching inverted V. Dan yang terakhir, pemasangan bond deck atau floor deck. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya dengan materi yang akan saya presentasikan perbedaan antara sistem rangka bracing konsentris biasa dengan sistem rangka konsentris khusus. Sistem rangka bracing konsentris dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem rangka bracing konsentris biasa dan sistem rangka konsentris khusus. Pada sistem rangka bracing konsentrik biasa diharapkan mampu mengalami deformasi inelastis secara terbatas apabila struktur dibebani oleh gaya yang berasal dari beban gempa yang telah direncanakan sebelumnya. Sedangkan sistem rangka bracing konsentrik khusus pada sistem ini mempunyai tingkat dekalitas lebih besar apabila dibandingkan dengan sistem rangka bracing konsentrik biasa. Mengingat penurunan kekuatan memiliki nilai lebih kecil pada saat terjadinya tekuk pada batang bracing konsentrik khusus. Sistem rangka bracing konsentrik khusus berbeda dengan sistem rangka bracing konsentrik biasa. Sistem rangka ini diharapkan mampu memiliki deformasi inelastik yang cukup besar sehingga proses perencanaan struktur khususnya pada bagian detailing agak sedikit lebih rumit dibandingkan dengan sistem rangka konsentrik biasa. Selanjutnya, persyaratan khusus untuk konfigurasi bracing khusus berdasarkan SNI 031729 2012 pasal 5 11 4 1. Syarat rangka yang menggunakan bracing tipe V dan tipe V terbalik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Balok yang bersilang dengan batang-batang bracing harus menurus ke kolom. 2. Balok yang bersilang dengan batang bracing harus direncanakan untuk memikul pengaruh semua beban mati dan hidup. Berdasarkan kombinasi pembebanan dengan menganggap bahwa batang bracing tidak ada. 3. Balok yang bersilangan dengan batang bracing harus direncanakan untuk memikul pengaruh kombinasi pembebanan. Tipe-tipe bracing konsentrik. Yang pertama ada opposite V bracing, yang ketiga ada two story text bracing, yang keempat ada diagonal bracing, yang keempat ada V bracing, dan yang terakhir ada K bracing. Selanjutnya saya akan menjelaskan V bracing. V
V-bracing memiliki jenis sambungan. Yang pertama sambungan plug. Kemudian V-bracing ini adalah di mana dua pasangan kekuatan sejajar dihubungkan ke satu titik yang berdekatan. Yang selanjutnya, V-bracing digunakan untuk menahan gaya horizontal menjadi gaya vertikal yang dibebankan pada balok yang didistribusikan pada bracing tipe V, sehingga balok tidak menahan beban lateral yang terlalu besar, tetapi disalurkan ke bawahnya. Selanjutnya, apa sih tujuan penggunaan bracing konsentrik? Tujuan penggunaan bracing konsentrik itu untuk mempertahankan stabilitas bangunan akibat gaya horizontal maupun stabilitas struktur secara keseluruhan. Baik, saya akan lanjutkan keuntungan dan kerugian bracing konsentrik. Keuntungan: 1. Kedua batang bracing sama-sama menahan beban horizontal. 2. Pemasangan batang bracing dilakukan setelah pemasangan atau penyambungan balok ke kolom atau portal selesai. Kerugian: 1. Jika terjadi keruntuhan pada bracing harus diganti keseluruhan bracing, tidak seperti sentris yang dapat hanya diganti balok lingnya saja. 2. Tidak dapat dipasang pintu pada daerah bracing, tidak seperti bracing V-interpret yang dapat dipasangi pintu. Gaya tekan ditimbulkan pada bracing untuk melawan gaya desak sehingga struktur akan mengalami tekuk akibat desakan gaya lateral. Kesimpulan: struktur rangka bracing pada struktur baja pada struktur rangka Bresino merupakan sistem struktur yang didesain untuk menahan beban lateral berupa gempa. Elemen bracing berperilaku sebagai rangka batang yang hanya menerima gaya tarik atau tekanan. Sistem rangka bracing konsentrik dibagi menjadi dua, yaitu sistem rangka bracing konsentrik biasa atau SR-BKB dan sistem rangka bracing konsentrik khusus atau SR-BKK. Penggunaan bracing bertujuan untuk mempertahankan stabilitas bangunan akibat gaya lateral maupun stabilitas struktur secara keseluruhan. Saran: perlu dilakukan studi yang lebih mendalam untuk menghasilkan perencanaan struktur dengan mempertimbangkan aspek teknik, ekonomi, dan estetika, sehingga diharapkan perencanaan dapat dilaksanakan mendekati kondisi sesungguhnya di lapangan dan hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan perencanaan, yaitu kuat, ekonomis, dan tepat waktu dalam pelaksanaannya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.